Universitas Mitra Karya Teknik Informatika Reguler A. Pancasila setelah kemerdekaan, bangsa Indonesia pada masa itu mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpemimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberi wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values. Lalu kita masuk ke Pancasila era Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, muncul pertentangan konflik dan politik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969, yaitu atau bisa juga disebut Super Semar. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila era Orde Baru. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pada Orde Baru, sebagai era yang dimanis-maniskannya Pancasila, secara pribadi Soeharto seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1967, dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke era reformasi. Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntunan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka berpikir atau pola berpikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai dasar negara, ialah sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dalam pengembangan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Substansi produk hukumnya tidak bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Sekian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.